Hadir. Minta Setia Putri. Hadir, Bu. Mirna. Hadir. Silvi. Hadir, Bu. Rauda. Hadir, Bu. Deko, ada Deko? Izin Nggak masuk, masuk. hadir. Nggak masuk. Masuk, Bu. Oh, udah masuk. Apa dia ada masuk? Sakit, Bu, katanya. Oh, sakit ya. Yang lain kalau ada temannya sakit itu jangan lupa dijenguk ya. Pada hari ini Ibu ingin menyampaikan dulu materi apa yang kita ingin pelajari. Nah, hari ini kita akan belajar akhlak berpakaian dan berhias. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan kita mempelajari akhlak berpakaian dan berhias. Pertama, Ibu mau kasih tahu tujuannya agar kita itu mampu menjaga akhlak kita, menjaga cara kita berpakaian, menjaga cara kita berhias yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai dengan materi tadi, masih semangat? Masih. Pagi-pagi ya harus semangat. Nah, kalau tidak semangat, bagaimana mau mempelajarinya? Nah, sebelumnya Ibu ingin membagikan kelompok ya di kelas. Iya. Baiklah, di kelas ini akan Ibu bagi dua kelompok. Yang pertama kelompok A dan kelompok B. Jadi tiga orang silahkan merapat ke sebelah kanan, yang ini merapat ke sebelah kiri. Ayo sekarang merapat. Ibu akan membagikan sebuah gambar yang berbeda. Yang pertama ini untuk kelompok A. Ini ya gambarnya. Kelompok A. Kemudian ini gambarnya. Kemudian ini untuk kelompok B, gambar kelompok B. Dan ini satu lagi beserta kertas jawaban ya. Oke. Perhatikan ya. Petunjuknya, dengarkan Ibu baik-baik. Yang pertama, kalian cari teori berdasarkan gambar yang Ibu bagikan. Teorinya bisa cari di buku, bisa cari di internet. Yang kedua, setelah kalian mencari teori sesuai dengan gambar tadi, kalian cari dalil. Cari dalil berdasarkan gambar dan teori. Yang ketiga, setelah dicari teori, sudah dicari dalil, cari batasan aurat antara laki-laki dan perempuan. Batasan aurat laki-laki dan perempuan.
Jeda dulu sih. Dirinya pusatnya dan Menurut Allah, batas aurat wanita adalah seluruh badannya kecuali muka dan paha. badannya kecuali Adalah seluruh kaitan itu seperti misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kalian perhatikan orang sekarang ini dalam menggunakan pakaian itu bagaimana? Apakah menjadi contoh yang baik ataukah menjadi contoh yang buruk? Yang menundurkan dada. Tiga. Bagaimana, sudah semua didiskusikan? Sudah. Kalau sudah, kita ke tahap berikutnya, presentasi. Pertama kita presentasi dulu dari kelompok A. Silakan kelompok A maju ke depan, dibawa gambarnya, dibawa hasil diskusinya ya. Tiga. Ya, sudah ditempel ya. Nah, baiklah silakan kelompok A dipresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan gambar yang ada. Di sini kami akan mendiskusikan dari gambar yang ada di papan ini, yaitu yang pertama ada berpakaian yang baik itu tertuju pada nomor 1, dan juga menurut pandangan Islam yaitu pakaian yang menutupi auratnya harus tertutup seluruh badannya kecuali telapak tangan. Tiga. yang kedua, dalil alat berpakaian dan berhias itu terdapat di surat An-Nur ayat 31 yang artinya katakanlah kepada wanita yang pandangannya kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Yang ketiga, batasan aurat laki-laki dan perempuan. Biasanya dalam hadis Nabi menutup aurat wanita adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan untuk laki-laki adalah aurat besar, kemaluan depan belakang. Nah, yang keempat yaitu diskusikan dan kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang banyak orang yang memakai pakaian yang tidak tertutup dan mengikuti tren itu berdampak buruk pada remaja. Mungkin ibu ada selesai. Ditutup. Baiklah, Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok A. Iya, sudah bagus ya presentasinya tadi, sudah sesuai dengan gambar. Nah, tadi dia dijelaskan bahwa yang paling baik itu adalah gambar yang pertama. Mengapa yang pertama? Karena gambar yang pertama ini dia jilbabnya, hijabnya ini menutupi sampai ke dada. Kemudian bajunya juga
Sedangkan yang ini dadanya tidak menutupi dada. Yang keempat itu jilbabnya terlalu fashionable, terlalu fashion. Itu bukan jilbab yang baik ya, yang seperti ini. Karena jilbab yang baik sesuai dengan surat An-Nur tadi yang menutupi dada. Nah, sedangkan yang berhias tadi itu berhias yang baik itu berhiaslah dengan hias yang sederhana, tidak usah yang menor-menor. Kita ini walaupun sudah dewasa, sudah bisa berhias diri, sudah bisa menjaga diri, tidak usah yang menor-menor. Kita yang sederhana saja sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya kelompok B, silakan presentasikan ke depan. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pakaian dalam Islam. Yang pertama itu ada berpakaian yang baik menurut Islam, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh untuk perempuan, kecuali muka dan telapak tangan yang sesuai dengan hadis Nabi ataupun dalam firman Allah. Dan juga pakaian itu pakaian yang tidak terlalu ketat, yang dapat mengekspos tubuhnya sehingga dapat dilihat yang bukan mahramnya. Jadi pakaian yang baik itu adalah pakaian syar'i yang juga nyaman untuk kita pakai. Batasannya tuh jika pakaian untuk perempuan, batasannya yaitu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan untuk laki-laki yaitu dari pusar sampai ke lutut. Selanjutnya yaitu kalau kita lihat dalam kehidupan nyata, pada zaman sekarang itu masih ada orang yang menggunakan hijab tapi tidak secara menyeluruh, maksudnya dia hanya menutup kepalanya saja, tidak menutup bagian dada, sehingga mereka itu mengikuti tren atau modern. Jadi mereka itu mengikuti perkembangan yang mungkin mengikuti teman ataupun yang lainnya. Dalilnya itu ada di Al-Quran surat An-Nur ayat 31, yang artinya katakanlah kepada wanita yang pandangannya, kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok B ya. Sudah bagus tadi ya, penjelasannya sudah bagus. Nah, karena sudah dipresentasikan, Ibu beri lagi penguatan materi agar kalian itu lebih paham bagaimana akhlak berpakaian dan berhias. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu akhlak. Apa itu akhlak atau adab? Ada yang tahu nggak apa itu akhlak? Tingkah laku dan juga sopan santun dalam berpakaian dan berhias. Nah, apa itu berpakaian dalam Islam? Berpakaian dalam Islam itu harus menutupi aurat. Bukan cuma sekedar kita menggunakan baju, bukan sekedar kita menggunakan jilbab, hijab, tetapi harus menutup aurat. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok A dan B, batasan aurat itu jika dia perempuan seluruh tubuh. Ya, kita seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuh kecuali tangan dan muka atau wajah. Nah, sedangkan pada laki-laki itu batasan auratnya dari pusat sampai lutut. Kalau sudah di atas lutut itu auratnya sudah kelihatan. Kemudian
Dalilnya tadi sudah dijelaskan di surah An-Nur ayat 31. Coba Silvi ulangi artinya tadi apa? Artinya yaitu katakanlah kepada wanita yang pandangannya kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali biasa nampak. Ya, jadi jagalah pandangan kita, jagalah kemaluan kita, kemudian gunakanlah hijab itu hingga menutupi dada. Itu isi dari dalil surat An-Nur ayat 31. Kemudian bagaimana dengan ini cara kita menggunakan pakaian yang baik? Yang pertama, pakaian yang baik menurut Islam itu tidak ketat. Tahu ketat kan? Nah, kalau ketat itu menampakkan tubuh kita. Jadi orang melihatnya itu menjadi menambah syahwat. Nah, yang kedua itu transparan, jangan transparan. Nah, kalau kita memilih baju, pilihlah baju yang dasarnya itu sedikit tebal ya. Jangan yang transparan. Kalau transparan itu cuma saja pakai baju kalau transparan. Nah, masih kelihatan tubuh kita. Yang ketiga itu pakaian tersebut harus panjang. Kalau lengannya itu kalau tidak tuh sampai sini, sampai pergelangan tangan. Jangan setengah-setengah segini. Kan banyak orang yang menggunakan hijab, dia lengannya pendek tapi jilbabnya panjang. Itu percuma saja pakai jilbab panjang kalau bajunya masih lengan pendek. Kemudian jangan menggunakan pakaian yang menyerupai laki-laki ataupun seorang laki-laki yang menggunakan pakaian menyerupai perempuan. Mengapa seperti itu? Ya, kalau laki-laki menggunakan pakaian perempuan itu namanya banci. Dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Kalau kita perempuan, pakailah pakaian layaknya perempuan. Yang terakhir itu jangan menyerupai seorang pendeta ataupun orang Hindu. Jangan kita ikuti pakaian mereka ya. Pakailah sesuai dengan aturan agama kita. Kemudian berhias. Bagaimana dengan berhias? Berhias itu boleh berhias. Cuman kalau kita berhias itu kita lihat kondisi, kita lihat situasi. Kalau misalnya memang mau mengadakan pernikahan itu boleh kalian berhias. Tapi kalau kita sedang belajar, sedang pergi kemana, berhiaslah tapi sederhana, jangan menor kayak artis-artis tuh menor kan? Ya, pernah Silvi pakai menor? Tidak, Bu. Tidak ya, jangan kita menggunakan yang seperti itu. Sampai sini sudah paham? Nah, sudah paham semua ya, sesuai dengan diskusi kita tadi. Jadi yang terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan satu kesimpulan saja? Ayo coba, siapa? Satu kesimpulan saja. Silakan. Silvi mau menyimpulkan? Silvi, Bu. Ayo, Pi, simpulkan.
yaitu